entrepreneur dan keuangan. Sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, Bapak Ibu kan sudah tahu jadwalnya siang ini, temanya entrepreneur ya, betul ya? Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang Tuhan taruh dalam hatimu, oh entrepreneur, langsung buka Google? Ada? Gak ada satupun. Ada? Buka Google, entrepreneur itu apa? Ada? Nah ini. Padahal saya sudah punya hadiah loh. Gak ada yang angkat tangan Bapak Ibu ya. Aduh. Oke, saya akan sedikit ya. Saya berdoa gini, untuk jadi entrepreneur atau pengusaha yang sukses, itu yang pertama adalah yang paling utama adalah ada penetapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama, ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah yang kedua adalah skill atau mau belajar. Itu seperti dua sisi mata uang. Kalau kita mau jadi entrepreneur yang berhasil dan sukses. Ya. Tapi yang pertama yang seperti kita dengar di awal hambanya Pak Gideon tadi. Yang pertama apa? Penetapan dan penyertaan Tuhan, itu yang paling utama Bapak Ibu. Skill penting iya, tetap harus belajar. Penetapan Tuhan, penyertaan Tuhan aja ya, kita berdoa terus, kita nggak belajar juga nggak bisa. Usaha nggak akan jalan, betul? Ya. Tetapi kita hanya belajar, kita hanya ilmu aja ya, teknis. Tidak ada berkat, tidak ada penyertaan Tuhan, juga tidak akan berhasil. Ya, oke, saya akan singgung sedikit untuk entrepreneurnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di internet itu sudah lengkap. Ya, saya percaya seperti tadi skill harus kita belajar. Ya, tetapi siang hari ini saya lebih ingin mendasari bahwa keintiman dengan Tuhan itu yang membuat setiap langkah kita berhasil. Di kesaksian hidup hambanya Pak Gideon tadi seperti itu. Nanti saya cerita kesaksian hidup saya sama Bapak Ibu. Sama. Memang tetap harus belajar, tetap harus mempelajari teknis skill. Tapi penyertaan Tuhan, penetapan Tuhan. Itu yang membuat hambanya Pak Gideon dan saya ada sampai hari ini. Ya. Entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan usaha atau perusahaan dengan berbagai inovasi serta berbagai ide baru dan berani menanggung segala resiko atas ide-ide itu. Ya, kalau Bapak Ibu buka Google itu banyak, masukkan kata kunci aja entrepreneur itu akan keluar banyak dengan berbagai macam pengertian. Tetapi saya tarik garis lurus, saya tarik garis merah, itu intinya adalah seseorang yang mengembangkan perusahaan atau usaha atau memulai usaha baru dengan berbagai inovasi serta berbagai ide baru dan berani menanggung segala resiko atas ide-ide itu. Ya, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Seseorang yang mengembangkan perusahaan atau usaha perusahaan baru dengan berbagai inovasi serta berbagai ide baru dan berani menanggung segala resiko atas ide-ide itu. Ya. Nah, saya mau tanya dengan Bapak Ibu biar nggak ngantuk ya. Kalau menurut Bapak Ibu setelah mendengar pengertian entrepreneur ini, hambanya Pak Gideon itu entrepreneur bukan? Entrepreneur ya. Nanti saya percaya Bapak Ibu di tempat ini sudah ditetapkan Tuhan untuk masuk kelas ini. Yusuf ditetapkan Tuhan untuk jadi penguasa atas Mesir. Ya. Di banyak Alkitab, di banyak tokoh di Alkitab, Bapak Ibu baca, Tuhan menunjuk Besaleel dan Aholiab untuk membuat segala macam benda-benda di tabut Allah, di kemah suci, betul? Betul ya? Saya percaya semua membaca Alkitab. Daud diurapi Tuhan untuk ditetapkan sebagai raja atas seluruh Israel pada saat masih sangat muda. Untuk anak-anak muda. Terus kalau Bapak Ibu tanya, lah itu kan Daud Pak. Ya, Abraham juga ditetapkan sebagai bapak segala bangsa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya saat ini, itu kan Daud, tokoh yang spesial yang disayang Tuhan. Itu Yusuf
juga anaknya dari Israel, dari Yakub. Lah kita siapa Pak? Seperti yang hambanya Pak Gideon bilang tadi, setiap kita spesial di mata Tuhan. Hal kecil aja. Bapak Ibu masuk kelas ini milih atau dipilihin? Dipilihin toh? Nah, terus saya mau tanya, yang milihin orang apa Tuhan? Siapa yang orang? Siapa yang Tuhan? Ya, siapa orang dan Tuhan? Siapakah yang menjawab perkataan di hati manusia? Saya mau ajak Bapak Ibu ini ngerti. Serahkan seluruh hatimu dan pikiranmu itu ke Tuhan. Berkali-kali kita diajar doa, tanya Tuhan, Pak saya belum dengar suara Tuhan. Yang timbul di hatimu itu, yang menimbulkan damai sejahtera, itu yang Tuhan taruh. Enggak mesti, belum kenalan, nama saya Yono ya. Saya di pelayanan di tempat ini juga di gereja Naneal sebagai pastoral ya. Nah, yang timbul di hatimu itu juga Tuhan itu nggak mesti kita batasi dengan Yono kamu harus, enggak. Yang audible bisa ada ya. Tapi yang timbul di hatimu itu yang seperti tadi, saya pilih sendiri Pak. Juga dipilihkan Tuhan. Nah kamu pilih sendiri itu, Bapak Ibu Saudara pilih sendiri itu, timbul di hatimu kamu ingin pilih ini. Itu Tuhan yang taruh. Nangkap ya? Itu Tuhan yang taruh. Jadi saya mau bilang, kalau Abraham ditetapkan Tuhan, ya Yusuf ditetapkan Tuhan, Besaleel dan Alhiab ditetapkan Tuhan untuk membuat benda-benda di kemah perjanjian yang belum pernah ada. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan di tempat ini, berarti Tuhan juga punya yang spesial yang akan memberikan saudara sebuah terobosan yang akan menjadikan saudara seorang entrepreneur yang luar biasa setelah kembali dari tempat ini, di tempatmu masing-masing. Jadi yang pertama harus ada penetapan Tuhan dulu dalam hidupmu. Dan kedua engkau harus pelajari semua usaha yang Tuhan taruh dari hulu sampai ke hilir semua harus. Satu lagi saya mau bagikan, karakter atau sikap yang harus dipunyai entrepreneur. Memiliki rasa percaya diri yang kuat, tidak mudah dipengaruhi orang lain, berani mengambil resiko dalam menjalankan ide-ide baru dalam usahanya. Fokus pada masa depan, memiliki visi yang jauh ke depan, kreatif dan inovatif, mengembangkan ide dan inovasi yang baru, punya jiwa pemimpin, bertanggung jawab dan berjiwa besar, pantang menyerah, selalu bangkit dan belajar dari kegagalan, dan yang terakhir adalah tahan uji. Ya, Bapak Ibu nanti bisa search di Google, akan sangat banyak tentang entrepreneur ini. Masukkan saja kata kunci, sediakan waktu dan pelajari di Google. Tetapi saya sudah search, intinya adalah untuk jadi entrepreneur yang akan menguasai di bidang keuangan atau menghasilkan berkat. Ini hanya ini Bapak Ibu. Nah kalau kita dengarkan tadi kesaksian hambanya, ya itu sudah intisari dari semua yang saya bacakan tentang entrepreneur itu tadi. Ya. Tetapi sekali lagi saya mau ajak punya wadah respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Setelah penetapan Tuhan itu turun dalam hidupmu, ya, punya wadah dan respon hati yang benar supaya penetapan Tuhan itu terus berjalan dan Tuhan terus menuntun dan sampai kepada destiny yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Yang pertama, Bapak Ibu harus percaya. Pak, saya percaya. Tapi baru dapat sedikit kesulitan sudah ngomel. Itu enggak percaya Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu pelajari dari segala kitab, tokoh di Alkitab, ya, Daud umpamanya, setelah dia diurapi menjadi raja, ya,
Dari ketujuh saudaranya yang lebih punya kemampuan, lebih punya perawakan bagus, segalanya kualitinya lebih bagus dari Daud, betul ya. Tetapi Daud diurapi, hanya dia yang diurapi yang masih kecil, berbadan paling kecil, nggak pernah perang, cuman menggembalakan domba yang cuma 2-3 ekor, dan itu juga bukan miliknya, itu milik keluarganya. Ya, Daud diurapi dan dia percaya, Bapak Ibu. Dan dia konsekuen dengan rasa percaya dalam hatinya kepada Tuhan. Apakah langsung Daud jadi raja? Enggak. Setelah diurapi apa Bapak Ibu? Yang kedua, Daud menghadapi siapa? Goliat. Bukan menghadapi orang biasa loh. Yang dihadapi raksasa. Yang bahkan seluruh bangsa musuhnya enggak pernah berani menghadapi. Tetapi Daud diurapi jadi raja. Kalau kita sebagai orang biasa berpikirnya, wah enak langsung jadi raja. Enggak tuh kalau di dalam Tuhan. Seperti tadi hambanya cerita Pak Gideon. Mulai usaha, mulai besar, kebakaran. Pabriknya habis. Apa respon hatimu kalau menghadapi seperti itu? Pak, saya percaya kok sama Tuhan kok. Begitu menghadapi masalah, engkau mulai mempertanyakan Tuhan. Bertanya dan mempertanyakan sama enggak Bapak Ibu? Halo? Beda ya? Beda. Saya mau kesaksian. Sejak pandemi kemarin memang usaha utama saya di bidang stainless steel itu untuk pabrik itu memang agak turun Bapak Ibu. Ya, tapi saya percaya Tuhan pegang hidup saya. Singkat cerita, Tuhan beri sebuah proyek. Nah, apakah ada penetapan Tuhan dalam hidup saya? Ada. 2 tahun lalu saya didoakan oleh hambanya Ibu Iin. Yon, Tuhan bilang kamu kalau dapat usaha apa besok-besok proyek jangan kamu tolak. Itu berkat, itu terobosan. Amin, saya semangat. Ya, saya tetap kerja 2 tahun kemudian baru proyek itu turun Bapak Ibu. Ya, saya harus mengerjakan plafon 1 hotel besar, plafonnya. Ya, saya kerjakan. Saya detailkan semua proyek, saya detailkan semua anggaran. Ya, udah, saya ambil tim kerjakan. Saya bilang, wah ini dari Tuhan ini pasti berhasil, ini pasti untung. Tahu Bapak Ibu, saya rugi. Saya rugi waktu itu. Dan ruginya cukup lumayan. Ya, padahal saya sudah matang, skill sudah saya terapkan semua skill, termasuk teknik pemasangan plafon semua sudah. Yang model Jepang, dari teknik Jepang saya sudah terapkan semua. Sudah saya pelajari dari A sampai Z. Sudah. Ada penetapan Tuhan? Ada. Tapi rugi. Dan ratusan juta ruginya. Rugi Bapak Ibu. Ya. Saya ngomel sih sama yang bawaan saya, tetap ngomel. Ya, tapi suatu saat saya datang di hadapan Tuhan, saya tersungkur, saya bilang Tuhan, salahku di mana ya? Tetap sebagai owner, sebagai pemimpin, tetap salah di saya. Urusan saya ngomel dengan anak buah itu saya mendidik yang di bawah, tetapi tetap di hadapan Tuhan, tetap saya yang salah. Saya berlutut suatu malam, saya doa sama Tuhan, Tuhan, ini salahku, proyek ini di mana? Atau kita mau bertanya, apa sih Tuhan salahku? Beda ya. Bahasanya hampir sama. Tapi dengan nata yang beda, dengan sikap hati yang berbeda, itu sudah berbeda. Bertanya dan mempertanyakan, kenapa Tuhan kok rugi? Padahal engkau sudah menubuatkan, kenapa kok rugi? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian di tempat ini yang masih muda, basicnya semua untuk jadi entrepreneur yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk jadi pengusaha entrepreneur yang sukses, banyak uang, banyak di luar sana. Banyak. Tetapi apakah ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Singkat cerita saya tanya Tuhan tuh ngomong, kamu tuh sudah keenakan, kamu atur semuanya di depan, kamu serah terima dan kamu sudah tidak pedulikan lagi, kamu sudah terlalu nyaman sebagai owner dan pemimpin. Oh iya Tuhan, saya minta ampun.
Setelah itu proyek rugi itu masih berjalan dan saya masih selesaikan setiap minggu ke sana. Saya atur, saya selesaikan rugi. Tetap saya tombok terus, tapi saya tiap hari ke sana, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bilang, engkau sudah terlalu enak, engkau sudah terlalu serahkan ke orang lain. Sebelum serah terima, saya bertobat di hadapan Tuhan malam itu, dan sebelum serah terima, ya, Tuhan bikin pembalikan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Saya dipanggil di hotel yang sama. Pak, tolong hitungin stainless ini dari atas sampai ke bawah. Di hotel yang sama, Bapak Ibu. Saya kasih harga, saya tanya Tuhan, saya kasih patok harga yang cukup lumayan tinggi, ya. Yang harusnya harga saya pasti kalah di pasaran, tapi saya mau ngomong, Tuhan, Engkau yang pegang semua hidupku. Saya patok harga yang cukup tinggi, Bapak Ibu, untuk stainless dari atas sampai bawah satu hotel. Stainless steel itu kan lumayan ya harganya ya. Dan itu memang spesialis di saya. Dan Tuhan tuh bisa buat orang lain menawarkan jauh lebih tinggi dari saya. Itu Tuhan. Padahal pasaran saya itu 30-40% lebih tinggi dari luar. Saya langsung ditandatangan, SPK keluar dan saya kerjakan satu hotel. Langsung gak lama pembalikan keadaan itu turun dari Tuhan. Yang saya harusnya rugi ratusan juta, saat itu pembalikan keadaan Tuhan terjadi pada saat hati kita punya respon yang benar-benar bertobat di hadapan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. Itu langsung berbalik, saya langsung dapat proyek lagi satu hotel itu. Dan keuntungan itu menutupi kerugian saya yang plafon, Bapak Ibu. Hambanya Pak Gideon ini bersaksi, habis kebakaran, ya, punya respon yang benar di hadapan Tuhan, tidak pernah mempertanyakan Tuhan, tapi bertanya terus, Tuhan aku harus bagaimana? Pak, nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan akan taruh di hatimu kalau engkau percaya. Itu pasti, Bapak Ibu. Tuhan akan tuntun selangkah demi selangkah. Kalau engkau selalu merenungkan firman-Nya setiap hari, merenungkan Tuhan. 2 bulan dari proyek yang pertama yang selesai, saya bersaksi, saya ditawarin lagi proyek yang kedua sama plafon, Bapak Ibu. Sekarang 1-2 dalam bulan ini sudah akan serah terima. Ya. Itu saya patok harga yang saya doa sama Tuhan lagi, Tuhan, kita sepakat ya. Saya doa gitu sama Tuhan. Saya patok harga sekian, tinggi, Bapak Ibu. Ya. Saya patok dengan keuntungan 120%. Jadi kalau model 500, ya saya patok 1.200 rupiah lah, itulah. Saya untungnya 700 gitu loh. Saya cuma Tuhan sepakat hanya ditawar 5% ya sama maincon ownernya. Terjadi loh Bapak Ibu. Dan saat ini sudah mau selesai. Itu terjadi. Dengan DP-nya aja saya sudah bisa lunasin semua modal saya. Dan Tuhan buat lancar semuanya. Tapi tetap ada ujian yang di awal. Ada ujian yang di awal. Bapak Ibu. Hati ini loh. Buat Tuhan tuh hasil tuh kecil. Percaya deh. Mau 1M, 2M. Mau sekian miliar, bahkan mau triliun. Itu kecil buat Tuhan. Tetapi hatimu ini loh. Hati kita ini seperti apa, Bapak Ibu? Apakah kalau ada Tuhan kasih masalah selalu mempertanyakan Tuhan? Atau kita bertanya, Tuhan salahku di mana, tolong. Tolongi aku supaya aku ngerti. Bagi Tuhan itu hasil itu nomor 2, nomor 3, nomor sekian lah. Tetapi proses berjalan dengan kita sebagai anaknya, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan nikmati. Barang siapa yang dapat dipercaya oleh hal kecil, Tuhan kasih hal yang besar. Dan saya bersaksi Bapak Ibu, ini proyek yang nungguin sudah banyak tahun ini. Saya lagi terus buat untuk penawaran-penawaran. Saya bukan tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, banyak. Ya, dengan semua saya kadang Tuhan, aduh aku udah mau pelayanan aja deh, mau fokus
Mau pelayanan aja, istilahnya mau pensiun Bapak Ibu. Ya, setelah sekian lama banyak proyek, banyak ini, banyak pekerjaan, mau pensiun. Pikirnya udah mau buat Tuhan, mau pelayanan aja, biar kalau pelayanan itu nggak mikirin kerjaan. Gitu ya. Tetapi seringkali seperti yang hambanya tadi bilang, mau kita bukan mau Tuhan. Satu lagi, bukan mau istriku juga. Ya, canda Bapak Ibu ya. Tapi ya itu Tuhan. Saya baru ngomong begitu, kuasik proyek terus. Kuasik terus. Tapi di situ saya sadar. Di situ saya ngerti. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Itu butuh uang Bapak Ibu. Itu butuh uang. Amin. Dengan semua yang sudah Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini ditetapkan Tuhan, dipilihkan Tuhan, bukan dipilihkan orang. Kalau hal yang sederhana seperti ini Ibu percaya kuat bahwa Bapak Ibu Saudara adik-adik di tempat ini ditetapkan Tuhan untuk masuk kelas entrepreneur, untuk jadi entrepreneur yang menguasai keuangan seperti Yusuf, ya, akan jadi luar biasa, pasti. Tuhan akan buka jalan, pasti. Tapi percayakah bahwa Bapak Ibu Saudara kita semua di tempat ini ditetapkan Tuhan? Atau biasa aja, ya sudahlah aku mau ikut kelas yang pertama, yang kedua ini udahlah, cepet biar sebentar lagi makan siang pulang. Ya berlalu seperti itu aja. Ya. Izinkan saya sedikit kesaksian hidup saya. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang, kok enggak bahasa entrepreneur? Ya cuman 2 tadi itu entrepreneur yang saya bacakan, wes itu tok isinya. Percaya deh. Itu tok. Coba search nanti pulang. Malah nanti bingung, nanti kalau ada dari orang bule ngomong ini malah bingung. Percayalah. Saya bacakan 1 ayat. Ya, 1 ayat saya bacakan. Di Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi ya, Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya tidak berkata setelah ayat ini Ibu tidak perlu belajar, tetap harus belajar. Apa yang Tuhan taruh di bidang usahamu, idemu di dalam hatimu, itu Bapak Ibu Saudara pelajari, adik-adik sekalian pelajari. Pak, saya pelayanan full di gereja. Entrepreneur ilahi ada loh Bapak Ibu. Tetap sama. Ya, tetapi kalau kita di bidang bisnis mempelajari bisnis, yang pelayanan mempelajari firman Tuhan atau tokoh-tokoh di Alkitab, atau menggali apa yang Tuhan tetapkan di dalam firman-Nya. Sama, kita mau terapkan dimanapun sama, tetapi satu hal, ya, bukan yang di Google informasi itu perlu kita pelajari, bukan itu. Tetap segala sumber hikmat itu tuh Tuhan. Saya ini dari sama keluarga besar juga dengan Pak Gideon, sama. Saya juga 8 bersaudara Pak, sama. Sejak kecil juga susah. Kalau tadi Pak Gideon cerita jual baju itu, kalau orang dulu Jawa bilang rombengan ya Pak. Ngerombengin baju kalau ada yang dari Jawa. Itu saya alami juga masa kecil saya Bapak Ibu. Saya alami. Ya singkat cerita saya pernah, sebenarnya saya ini seorang anak yang tidak diingini oleh ibu saya. Ya, jadi mama saya tuh sama papa sudah punya anak sampai 5 perempuan, pengen laki-laki. Lahir koko saya 1, ya, pesta besar kan, udah dapat laki, udah stop, kata mama papa saya. Tapi Tuhan bilang, oh enggak bisa, jangan. Yang aku tetapkan untuk aku berkati, untuk memuliakan namaku, harus lahir saya.
Saya lahir. Kenapa? Ya, tadinya saya marah karena mama saya bilang, kamu tuh mau tak gugurin waktu dulu aku ngandung kamu karena aku sudah dapat anak laki, kamu tahu-tahu kebablasan ada kamu. Saya kasih jamu, nyonya menir, jamu dami, lompat-lompat. Dulu kan usaha manisan gitu mama saya angkat-angkat berat. Kamu tuh nggak aku nggak pendarahan, kamu nggak ngapa-ngapain, tambah besar, malah tambah sehat. Dulu waktu saya belum benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya belum mengerti destiny saya marah Bapak Ibu. Makanya saya remaja, kuliah itu saya nakal, saya jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas. Intinya saya ini sudah dibuang oleh masyarakat dan bahkan oleh keluarga saya. Tetapi sekali lagi, yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan rencanakan, itu tetap harus jadi dalam hidup saya. Seharusnya sudah meninggal, overdosis berkali-kali, saya sudah pernah tidur di emperan toko, pokoknya sudah dibuang, sudah habis lah. Tapi Tuhan kita itu ya seperti itu. Yang orang gak mau, dia mau. Yang orang mau, ya Tuhan lihat dulu. Bagaimana? Ya kan? Kadang dia gak mau juga. Ya, singkat cerita Tuhan bawa saya bertobat. Ya, kalau Bapak Ibu tanya, saya punya skill apa? Saya nggak ada skill apa-apa. Saya cuma pegang satu, Tuhan. Saya punya kebiasaan tiap pagi saya duduk. Tempat favorit saya dengan Tuhan. Saya bikin kopi, saya buka Alkitab. Di situ Tuhan banyak bicara sepanjang hari untuk saya. Saya ngerenungin Tuhan, saya komunikasi dengan Tuhan sambil minum kopi, sambil baca Alkitab. Saya pasang lagu rohani, lagu penyembahan. Di situ Tuhan banyak bicara. Enggak audible sekali lagi, saya belum pernah dengar audible. Tetapi di hati saya tuh dia ngomong, Tuhan tuh ngomong. Nih kamu nanti siang seperti ini nih. Seperti pikiran normal seorang manusia. Tetapi itu lewat aja di pikiran dan di hati saya. Dan itu saya alami sampai hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa skill itu enggak penting. Harus kita punya, harus mempelajari Bapak Ibu, harus. Tetapi dengan Tuhan itu enggak boleh lepas. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Dia butuh apapun dia hisap daerah itu, dia gak pernah kekurangan apapun. Mau ide, mau hikmat, mau apapun terus ada. Begitu dia butuh, udah ada di bawah. Tetapi kalau kita tidak nempel, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak punya waktu. Sia-sia Bapak Ibu. Mau pontang-panting, mau kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas. Percuma Bapak Ibu. Pak, kita harus kerja keras enggak? Harus kerja keras Bapak Ibu, tetap. Ada satu ayat yang berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Banyak dari antara kita ini salah. Oh, berarti enggak usah kerja. Berarti yang menjadikan kita kaya itu berkat Tuhan, salah. Saya ingat perkataan Pak Petrus Agung waktu itu. Dia pernah share bahwa dimaksud ayat ini adalah berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tetapi Tuhan tidak menambahkan susah payah di dalamnya. Maksudnya adalah kalau kita diberkati itu, hidup kita tidak susah. Maksudnya gimana sih Pak? Banyak orang diberkati, ya, tapi malah susah hidupnya. Berantem, ya, malah terlibat macam-macam. Makannya bablas, apa-apanya bablas, sakit. Itu enggak berkat. Tetapi berkat dari itu adalah engkau diberkati untuk ujungnya Bapak Ibu selalu jiwa-jiwa. Selalu jiwa-jiwa. Belas kasihan Tuhan itu ujungnya.
kita ditetapkan akan jadi entrepreneur yang sukses, yang akan menguasai gunung keuangan. Amin. Tetapi apakah kita mengerti firman Tuhan? Barang siapa tidak melakukan sesuatu yang paling hina, engkau tidak melakukan untuk aku, kata Tuhan. Ujungnya cuman itu motivasi kita. Cuman itu ujungnya Bapak Ibu. Singkat cerita, saya sembuh, saya diajar Tuhan, saya mulai bekerja dari bawah. Saya jadi kuli waktu itu Bapak Ibu. Kuli di pipa untuk ngedrat itu satu berdiri dari pagi sampai malam. Awal mulanya dari seperti itu. Kerja keras, iya kerja keras tetap. Tetapi hati ini sudah Tuhan proses sedemikian rupa, dari narkoba, dari sudah dihabisi, dibuang orang. Jadi di hati ini sudah tidak ada. Hati ini cuma fokus kepada Tuhan, udah terserah lah udah. Aku sekarang udah terserah Engkau Tuhan. Aku pokoknya mau jalan seberapapun Engkau bawa aku. Dan itu Tuhan mulai jalan, mulai bawa. Singkat cerita, Tuhan angkat saya jadi kasih pegang toko, masih bekerja, ya. Singkat cerita, waktu itu saya kerja dengan kakak saya, toko stainless, ya. Saya mulai pelayanan, ujungnya tetap jiwa-jiwa yang seperti saya bilang tadi. Begitu saya mulai terlibat pelayanan, saya mulai pergi ke provinsi, saya mulai melayani jiwa-jiwa, ya. Kita berdua istri saya mulai jalan ke tempat-tempat pelacuran, melayani pelacur-pelacur di daerah Cikarang sana. Saya tinggal di Cikarang. Ya. Kalau ke provinsi kita ikut, kita melayani jiwa-jiwa, bikin pasar murah, bikin sembako murah. Di gereja juga kita mulai aktif ke sana. Di situ Tuhan mulai bikin pembalikan keadaan. Saya pelajari stainless, saya belajar. Bahkan suatu saat saya lebih pintar dari orang Jepang loh. Stainless itu dari Jepang, 316 merek Sumitomo. Yang pesan orang Jepang juga di Cikarang. Ya, pas dibelinya sama saya tapi. Waktu dipotong, dilas, ditempeli magnet kok nempel. Ngomel orang Jepangnya protes. Pak, palsu ini. Manajernya ya, stainlessmu palsu. Loh kok palsu, ada sertifikatnya kok, saya bilang. Ini kok nempel. Ternyata logam itu kalau sudah kena potong, kena las, itu sifatnya berubah jadi magnet, betul ya? Orang Jepang aja kalah pinter loh sama saya loh. Tapi apakah saya yang pinter? Bukan. Hikmat Tuhan tadi yang turun, otomatis turun. Saya jadi ingat pelajaran SD. Betul ya? Apakah itu didapat dari belajar entrepreneur di Google? Apakah Pak Gideon namanya mendapat ide bikin kata-kata pakai grafir itu dari Google? Dia dari lihat Roh Kudus ngomong, hikmatnya turun. Penetapan Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu Saudara ditetapkan di tempat ini masuk, ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi bukan oleh orang ya, oleh Tuhan. Percaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang lebih banyak sukses dari saya. Lebih banyak mungkin. Tetapi yuk kita kembali siang hari ini basicnya. Terakhir saya lanjutkan kesaksian tadi sedikit. Ya, gak lama setelah saya mulai ke jiwa-jiwa. Itu hati Tuhan. Itu Tuhan bikin pembalikan keadaan. Kakak saya tuh ngomong. Udah toko ini bocuan katanya. Dia dulu masih Buddha. Masih Kongju, bocuan. Udah saya kasih kamu aja, kamu balikin modalnya pelan-pelan. Karena ini omset gak pernah naik, sudah 3 tahun. Udah kamu aja deh, kamu balikin modalnya pelan-pelan. Begitu seperti itu, saya punya tabungan, saya kembalikan semua modalnya. Sekali lagi saya belajar menangkap hati Tuhan pada saat hambanya khotbah waktu itu Pak Agung. Dia belajar Abraham membeli kuburan untuk istrinya dengan nilai yang full penuh. Maka semua itu jadi milik Abraham dan sampai keturunan itu jadi semua. Itu merema. Begitu kakak saya bilang, engkau balikin aja uangnya, modalnya. Itu saya langsung balikan. Kembalikan semua modalnya saat itu. Saya percaya, saya angkat toko itu di hadapan Tuhan. Ini sudah jadi sah. Milikmu, saya bilang. Milikmu, saya bilang, bukan milikku. Milikmu Tuhan. Saya bersaksi,
2 bulan kemudian itu 5 kali lipat omsetnya. Langsung 5 kali lipat. Apakah saya pintar jualan? Enggak. Saya nggak punya sales, saya nggak jemput bola. Tetapi Tuhan kasih hikmat. Nak, kamu buka tuh jangan sampai jam 5. Kenapa? Tokomu itu aneh. Sebelah Indomaret, tukang pempek, martabak, ya, jualan makanan semua. Kamu stainless nyempil. Kalau umum kan stainless besi, stainless semua ya. Satu toko satu komplek kayak Glodok apa itu seperti itu ya. Saya enggak, stainless untuk industri, untuk mesin, untuk apapun nyempil. Indomaret, martabak, bakso, soto, macam-macam makanan. Tuhan kasih hikmat loh. Saya enggak, sales enggak keluar. Enggak, sampai sekarang saya tidak punya sales untuk keluar sampai detik ini. Tuhan cuma ngomong, kamu buka sampai malam, jangan sampai jam 5 aja. Malam kamu buka, terus sama kamu panggil loper koran, kasih brosurmu, sebarin pakai koran. Tapi kamu paling penting kamu buka sampai malam, sampai jam 9, jam 10. Saya taat aja, oke Tuhan. Saya jam 5 naik ke atas, mandi, saya buka lagi. Tahu enggak, orang pabrik itu kalau pulang kerja kan lapar ya, enggak sempat masak. Itu beli martabak ke Indomaret. Ngelihat, toko stainless mampir. Minta kartu nama dong. 2 orang, semalam 3 orang. Dan dalam anugerah Tuhan, ya semua karena Tuhan Bapak Ibu, bukan karena saya. Karena sekali lagi hikmat itu dari Tuhan. Skill harus, kerja keras harus. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Ya. Bapak Ibu tahu cerita Yakub sama Laban tentang domba? Nah, kok Yakub bisa tahu? Maksudnya, ini nanti yang keluar belang-belang. Oh ini yang keluar nanti berbintik-bintik. Nanti sampai rumah ini PR ya, sampai rumah dibaca. Itu sebenarnya dari Tuhan dulu. Tuhan kasih Yakub mimpi. Nanti baca deh di rumah. Lihat domba-domba itu. Tuhan cuma bilang lihat. Nah di mimpi itu Tuhan kasih lihat. Kalau yang lagi kawin itu yang belang-belang. Kalau yang lagi kawin itu ngelihat yang belang-belang. Anaknya yang belang-belang. Kalau yang lagi kawin itu di palungan air. Kalau lagi mau minum. Yang bintik-bintik itu jadi bintik-bintik. Itu dari Tuhan, mimpinya Tuhan. Nah, tetapi Yakub bisa tahu mimpi seperti itu, bisa langsung tahu seperti apa. Yakub juga kerja keras. Yakub juga mempelajari domba kambingnya. Dia tahu mana yang bibitnya bagus. Terus caranya gimana harus belang-belang. Caranya gimana harus bintik-bintik. Itu enggak instan dia tahu. Firman-Nya bilang, mataku jauh dari tidur. Kulitku habis dimakan terik. Itu apa Bapak Ibu? Yakub bilang, gua ini kerja keras loh, Laban. Gua ini kerja keras, gua ini bertanggung jawab. Entrepreneur enggak Yakub? Entrepreneur Bapak Ibu. Dan dia sukses lebih kaya dari Laban, bahkan lebih kaya dari Esau kakaknya pada saat pulang. Sampai Esau itu menganggap dia raja karena begitu banyak harta benda yang dia bawa. Dia entrepreneur sejati dan dia jadi. Dia kaya Bapak Ibu. Tetapi tetap kerja keras. Tetapi dia punya hati yang percaya. Maka Tuhan tuntun langkahnya selangkah demi selangkah. Begitu dia mimpi dia langsung tahu. Oh, gimana nih caranya nih? Kalau lagi kawin aku langsung ngejar-ngejar yang belang kan gak keburu ya. Kalau lagi kawin di palungan kambing dombanya. Caranya gimana nih Tuhan supaya pokoknya standby. Di palungan kawin keluarnya belang-belang. Dia belajar, dia tahu. Dia buat dari pohon lawar. Itu semua tidak datang secara instan. Tetap ada pengalaman, tetap ada pekerjaan, ada pembelajaran yang dia pelajari atas kambing domba. Dia bisa tahu mana yang lebih kuat bibitnya, mana yang lemah. Dan setiap kali Laban mengubah, dia tenang, dia sudah tahu kuncinya. Padahal Laban mengubah berapa kali? 10 kali. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dia kekurangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Tuhan,
Dunia punya cara, mungkin punya cara apapun Tuhan. Punya teknik apapun Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan, sumber segala hikmat pengetahuan adalah Engkau sendiri Tuhan. Siang hari ini, biar setiap benih firman yang sudah tertabur, Tuhan, biar setiap kesaksian, setiap cerita hidup perjalanan, proses bersama dengan Engkau, baik dari hamba-Mu Pak Gideon dan dari hamba-Mu sendiri Tuhan. Roh Kudus, mari Kau berkati, urapi Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Anugerahi sebuah hati Tuhan yang mengerti. Kalau enggak Kau anugerahi, kami pun tidak akan pernah bisa. Kami bisa mengerti, hati kami bisa melihat, hati kami bisa merasa. Itu semua juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus terus Engkau bekerja. Biar semuanya Engkau tumbuhkan dalam hidup anak-anak-Mu. Dan biar semua yang dalam hidup kami Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang sama-sama terima katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.